Oke, sebelum pusing ngomongin hitungan dan segala macam, kita harus tahu dulu tentang farmakokinetik itu apa, gitu ya. Teman-teman pasti tahu kan, kalau fase obat dalam tubuh itu tuh ada 3 gitu ya, tapi bukan fase obat dalam tubuh aja sih, mulai obat dari luar sampai nanti dia masuk ke dalam tubuh tuh ada 3 fase gitu kan. Pertama, mulai dari fase biofarmasi dulu ya. Fase biofarmasi itu apa sih? Fase biofarmasi itu kayak fase farmasetikanya gitu ya, sebelum obat itu masuk ke dalam tubuh atau secara in vitro-nya gitu ya. Gimana sih, apa sih yang terjadi sama obat gitu kan. Nah, oke, kita ngomonginnya tablet nih, bentuk sediaan yang paling umum digunakan di Indonesia. Terus ada juga suspensi, ada juga larutan ya. Nah, kalau misalnya tablet, sebelum dia larut, dia tuh akan apa sih? Akan pecah dulu menjadi granul ya. Terus kalau misalnya dia tabletnya nggak digranulasi, Kak, gitu, gimana? Ya berarti dia akan terlarut atau pecah atau terdisolusi gitu ya. Kalau suspensi, dia juga sama, dia akan langsung pecah menjadi partikel kecil. Kalau larutan, dia akan langsung terlarut atau terdisolusi. Nah, tapi yang namanya disolusi itu apa sih gitu kan? Disolusi itu terlarutnya si zat aktif dalam cairan tubuh kita. Nah, kalau misalnya kita ngomongin biofarmasi, ngomongin farmasetika, seperti yang udah kita bahas sebelumnya, ada uji disolusi yang medianya akan disesuaikan dengan cairan tubuh kita gitu ya. Ada pH asam, pH basa, ada pH yang ngikutin pH usus gitu. Oke, setelah obat terdisolusi masuk ke fase apa selanjutnya? Ke fase farmakokinetik. Oke, kalau misalnya yang ada di bayangan kita semua, oke, obat tuh fungsinya buat ngasih efek ke tubuh kita. Nah, tapi nggak selalu kayak gitu, ya kan? Kalau, fase obat memberikan efek ke tubuh kita itu namanya farmakodinamik. Kalau farmakokinetik apa? Farmakokinetik itu ngomongin gimana sih nasib obat di dalam tubuh kita, atau ngomongin tentang gimana sih, respon tubuh kita terhadap obat itu, gitu ya. Nah, farmakokinetik ini ada yang namanya ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, kalau misalnya obat-obatan oral, dia akan melalui proses absorpsi, baru dia akan terdistribusi setelah mengalami metabolisme satu. Maksudnya metabolisme satu apa, Kak? Oke, teman-teman pasti tahu kalau obat-obat oral dia pasti melalui yang namanya metabolisme lintas pertama atau first pass effect metabolism. Ya, nanti kalian akan belajar di interaksi obat, kalau misalnya obat-obat yang diminum dalam bentuk prodrug atau dalam bentuk non-aktif, metabolisme yang pertama itu berfungsi untuk membentuk obat itu menjadi bentuk aktifnya. Tapi kalau obatnya yang udah dalam bentuk aktif, maka bioavailabilitas obat tersebut akan menurun ketika sudah melewati metabolisme yang pertama. Setelah obat itu dimetabolisme, dibikin lebih larut dalam air, maka dia didistribusikan ya di dalam darah. Terus kalau didistribusikan ada yang namanya bioavailabilitas. Bioavailabilitas itu apa sih? Bioavailabilitas itu berapa sih jumlah obat yang terlarut di dalam darah, itu ya. Nah, itu kalau misalnya obat yang dipakai secara oral, beda ceritanya kalau obat yang dipakai secara intravena. Dia udah nggak perlu melewati yang namanya proses absorpsi, terus metabolisme di hati, dia udah nggak lewat itu. Dia langsung masuk ke fase distribusi. Karena apa? Dia langsung masuk ke pembuluh darah ya. Oke, terus, nah setelah dia distribusikan, masuklah ke fase farmakodinamik, di mana di situ waktunya obat itu berikatan dengan reseptor dan memberikan efek terapinya. Ya, farmakodinamik baru ngomongin gimana efek obat terhadap tubuh, ngomongin efek terapinya. Nah, terus obat mau dibuang nih. Kalau obat mau dibuang, berarti dia harus dibikin menjadi lebih larut dalam air.
atau harus dibikin lebih hidrofilik ya. Makanya ada yang disebut proses metabolisme lagi sebelum ekskresi. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk membentuk obat itu menjadi lebih bersifat hidrofilik. Biar apa? Biar larut di air. Biar apa? Biar bisa diekskresikan lewat urin. Tuh. Kak, kalau misalnya yang obatnya sifatnya lebih ke lipofilik, nanti ekskresinya gimana? Kan ekskresi nggak serta-merta melalui cairan ya, misalnya kayak keringat, urin, tapi ada juga yang diekspresikan melalui feses. Tuh. Nah, jadi kayak yang udah dibahas tadi, farmakokinetik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kinetika obat di dalam tubuh atau apa yang dilakukan oleh tubuh terhadap obat. Nah, farmakokinetik juga dibilang sebagai ilmu yang mempelajari tentang proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat yang dihitung secara kuantitatif. Nah, kenapa ada dihitung secara kuantitatif? Ya itu, makanya nanti kita ada hitung-hitungannya. Ngitung kadar obatnya, ngitung berapa sih waktu paruhnya, ngitung berapa sih waktu yang dibutuhkan kalau kita mau mencapai konsentrasi sekian gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Tak de, kalau tak de kita next. Oke, ngomongin absorpsi. Nah, absorpsi obat ini terutama untuk sediaan-sediaan oral ya. Nah, absorpsi juga dipengaruhi oleh formulasi, kondisi saluran cerna. Kok dipengaruhi sama formulasi, Kak? Ya iya dong, kayak obatnya dibikin larut air atau larut lemak. Obatnya modifikasinya seperti apa? Kayak gitu-gitu ya. Dia harus mendukung agar proses absorpsinya lebih baik ya. Kondisi saluran cerna kok ngaruh, Kak? Ya ngaruh, misal obatnya dia terurai di asam, terus misalnya kitanya eh, makan obat tapi nggak makan dulu, ya udah jelas lah rusak obatnya ya. Tuh. Nah, obat yang diberikan secara per oral itu akan mengalami peristiwa first pass effect metabolism atau metabolisme lintas pertama. Makanya, bioavailabilitas obat yang oral itu pasti lebih rendah dibandingkan dengan obat yang intravena. Dan kalau nanti kita akan belajar tentang bioavailabilitas absolut, bioavailabilitas relatif, teman-teman harus udah simpen di otak kalau obat yang intravena itu bioavailabilitasnya udah pasti 100%. Jadi kalau di soal, oh obat yang intravena kok nggak disebutin Kak, bioavailabilitasnya berapa persen? Teman-teman udah harus yakin kalau dia bioavailabilitasnya adalah 100% jika tidak dinyatakan lain di soal. Tuh ya. Next ke distribusi. Distribusi itu apa sih? Distribusi itu adalah proses penyebaran senyawa bioaktif ke seluruh tubuh. Nah, luasnya penyebaran itu tergantung pada sifat fisikokimianya, seperti kelarutan dalam lipid dan ikatan dengan protein plasma atau jaringan. Kenapa ada hubungannya dengan ikatan protein? Karena ketika didistribusikan, obat tuh nggak serta-merta dalam bentuk bebas, terus terombang-ambing di darah. Enggak dong, tapi obat itu terikat di protein plasma selama dia mengalami proses distribusi. Oke, nah kalau di farmakokinetik nanti distribusi itu kaitannya dengan volume distribusi. Nah, volume distribusi itu apa sih? Kayak diibaratkan sebagai volume cairan tubuh kita. Tuh. Oke, terus next ke eliminasi. Nah, eliminasi itu adalah upaya membersihkan tubuh dari senyawa-senyawa obat tersebut. Nah, eliminasi itu bisa dua cara, bisa dibuang dalam bentuk utuh atau
bentuk yang sudah termetabolisme. Nah, biasanya metabolismenya itu dengan bantuan enzim sitokrom P450 atau yang sering keluar di soal itu singkatannya CYP450. Nah, CYP itu sitokrom P450. Nah, sekarang ini yang aku bilang, teman-teman harus tahu tentang parameter-parameter di farmakokinetik, selain nanti yang di rumus-rumus ya. Pertama, ada yang namanya minimum toxic concentration. Itu tuh apa sih? Itu adalah kadar minimal obat yang bersifat toksik bagi tubuh. Terus ada juga minimum effect concentration. Apa itu? Kadar minimal obat yang harus dicapai untuk memberikan efek. Jadi, konsentrasi plasma yang bagus tuh yang kayak gimana? Yang ada di antara MSC dan MTC ya. Jadi dia harus lebih besar daripada minimum effect concentration, tapi nggak boleh lebih besar daripada minimum toxic concentration. Jadi dia harus memberikan efek, tapi harus dalam batas aman ya. Nah, ngomongin minimum effect concentration sama minimum toxic concentration pasti ada hubungannya dengan indeks terapi. Indeks terapi itu apa sih? Konsentrasi di mana obat berefek dalam batas yang aman dan tidak bersifat toksik. Teman-teman pasti udah sering banget dengar ada indeks terapi sempit, indeks terapi yang luas. Itu tuh maksudnya apa sih? Nah ini, batasan antara minimum effect concentration dan toxic concentration-nya. Yang indeks terapinya sempit berarti antara MSS sama MTC-nya sempit. Kalau yang indeks terapinya luas berarti range-nya luas antara kedua konsentrasi itu. Gitu. Terus ada yang namanya onset atau waktu obat mulai memberikan efek atau mulai bekerja gitu ya. Obat-obat yang diberikan secara intravena udah jelas onsetnya pasti lebih cepat dibandingkan obat-obat yang digunakan secara oral. Terus ada Tmax. Tmax itu apa sih? Tmax itu waktu di mana kadar obat di dalam plasma itu sampai pada puncaknya. Nah, Cmax-nya berarti kadar maksimum yang dicapai obat dalam plasma. Tuh. Terus ada area Underker atau jumlah obat di dalam plasma. Terus ada duration of action atau lama kerja, rentang waktu di mana si obat itu awalnya kan kalau memberikan efek dia harus ada di atas minimum effect concentration. Nah, sampai dia tidak memberikan efek atau obat itu konsentrasinya udah lebih rendah dibandingkan dengan minimum effect concentration-nya. Terus ada yang namanya clearance. Nah, clearance itu nunjukin parameter eliminasi obat dari tubuh ya. Ada volume distribusi, itu tadi volume cairan tubuh kita, di mana si obat itu yang terdistribusi di plasma darah kita. Terus ada kecepatan absorpsi, ada juga nantinya kecepatan eliminasi. Nah, terus ada waktu paruh. Waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsentrasinya itu 50% dalam plasma darah. Nah, yang harus teman-teman paham, waktu paruh atau tes tengah itu misal konsentrasi awalnya 100%. Oke, waktu paruhnya 4 jam misalnya. Berarti dalam waktu 4 jam konsentrasinya udah 50%. Nah, dalam waktu 8 jam, nah konsentrasinya itu berarti jadi 25%. Jadi 50% dari konsentrasi sebelumnya. Nanti 12 jam berarti jadi 12,5% gitu. Jadi 50% itu dari konsentrasi yang sebelumnya, bukan turun-turun 50% langsung 50, 50, 50, nggak kayak gitu. Tapi 50% dari konsentrasi sebelumnya, ya. Tuh. Oke, ini rumus-rumus buat hitungan farmakokinetik. Pertama, teman-teman harus tahu dulu nih, untuk farmakokinetik itu ada yang namanya orde 0 dan orde 1. Kayak emang cuma dua doang? Enggak dua doang, tapi yang umumnya itu cuma dua yang kita pakai.
Orde 0, orde 1. Orde 0 tuh maksudnya gimana sih? Guys, ada yang tahu nggak? Kinetika obat yang mengikuti orde 0 tuh maksudnya gimana? Coba. Kak Cica, coba Kak Cica. Atau Kameli deh, boleh Kameli udah nyalain mic nih. Kok nggak ada suaranya ya? Kameli kenapa nggak ada suaranya? Kak Cica tahu nggak? Atau yang lain ada yang tahu kinetika obat yang ngikutin orde 0 tuh maksudnya gimana sih? Gak ada yang tahu nih. Ya udah deh, yang orde 1 coba orde 1. Ih, nggak akan aku makan kok kalau salah, guys. Kak Rifki deh, Kak Rifki. Belum terdengar suaranya. Saya lupa, Kak. Mohon maaf. Baik, it's okay. Oke, jadi obat-obat yang mengikuti kinetika orde 0 itu adalah obat-obat yang ketika penurunan konsentrasinya linear terhadap waktu. Oke, terus yang orde 1 gimana, Kak? Yang penurunan konsentrasinya tuh nggak linear terhadap waktu. Nah, tapi teman-teman sekali lagi harus ingat, kalau di soal tidak dinyatakan lain atau nggak ada keterangan apa-apa, dia mengikuti kinetika orde 0 atau orde 1, udah pasti dia mengikuti kinetika orde 1. Kenapa? Coba teman-teman bayangin, mungkin nggak sih obat di dalam tubuh itu penurunan konsentrasinya bisa linear terhadap waktu? Nggak mungkin kan ya? Kenapa nggak mungkin, Kak? Yang namanya di tubuh banyak faktor-faktor yang mempengaruhi ya, faktor-faktor metabolisme tubuh yang bikin penurunan konsentrasinya nggak mungkin linear. Nah, itu juga yang bikin nantinya rumus untuk perhitungan obat-obat yang mengikuti orde 1 itu ada ekstrapolasi pakai LEN. Ya, kenapa harus ada LEN-nya sih, Kak, buat yang orde 1? Ya itu, karena grafiknya atau kurvanya tidak linear. Nah, untuk kita ekstrapolasikan menjadi linear, makanya ada si faktor LEN itu. Beda sama yang orde 0. Oke, kita lihat yang gimana sih cara ngitung waktu paruh atau tes tengah. Kalau orde 0 tinggal 0,5 dikali C0. C0 itu apa sih? C0 itu konsentrasi awalnya ya. Dibagi K. K itu apa, Kak? K itu kecepatan eliminasi. Nah, teman-teman udah bisa lihat nih. Kalau misalnya orde 0, karena dia linear, dan tadi waktu paruh itu adalah penurunan konsentrasi 50%, faktornya udah langsung 0,5 ya di sininya. Nah, coba kita lihat yang orde 1. Kalau orde 1, ngitung tes tengah itu 0,693 dibagi K. K itu tadi apa? Kecepatan eliminasi. Ingat-ingat, oke? 0,693 dapatnya dari mana, Kak? 0,693 dapatnya dari ln 100 dikurangi, nah, aduh susah nih nulis-nulisnya. Nah, jadi kalau teman-teman tanya 0,693 tuh dapatnya dari mana sih, Kak? Dari ekstrapolasi ln 100 dikurangi. Nah, kan kalau tes tengah tuh tadi kan konsentrasi 50% ya. Jadi dikurangi dalam kurungnya itu 100 dikurangi berapa yang sesuai dengan target konsentrasi yang kita mau. Kalau itu kan karena kita 50%, berarti buat capai 50% tuh 100 kurangi berapa sih?
100 kurangi 50 kan, berarti 0,693 itu adalah hasil dari ln 100 dikurangi ln 50. Misal teman-teman mau tahunya, ya, Kak, aku mau tahunya konsentrasi buat 70%. Berarti nantinya ln 100 dikurangi, nah di sininya jadi 70 tuh berapa kurangi berapa gitu. Oke. Itu 0,693 dapatnya dari situ. Oke, terus ada rumus buat clearance. Oh, ini juga teman-teman, please banget ya. Aku minta teman-teman mulai matematika dasarnya. Jadi kayak, oh kalau misalnya sekarang nih nyari T setengah tuh 0,693 dibagi K gitu kan. Nanti kalau nyari K gimana caranya? Coba gimana caranya? Berarti tinggal 0,693 dibagi T setengah, ya kan? Nah, teman-teman buat nuker-nuker ini, please banget aku mohon harus paham ya. Kalau misalnya bingung nanti gimana nuker-nukernya, teman-teman tinggal cobain aja. Misal, teman-teman tinggal tulis 4 sama dengan 8 dibagi 2 buat jadi bayangannya gitu kan rumusnya. Kalau misalnya mau nyari 2, berarti kan si 8 ini, 0,693 ini dibagi 4 gitu kan. Kalau misalnya mau nyari si 8-nya berarti kan 4 dikali 2. Nah, teman-teman buat pindah-pindah ruasnya harus udah paham ya, jangan sampai salah. Karena satu rumus ini bisa dipakai buat nyari T setengah, bisa dipakai buat nyari K. Tapi kalau teman-teman salah mindahin ruasnya, wassalam. Oke, terus ada yang namanya clearance. Rumus clearance. Dinyatakan lain itu order 1 ya, Kak ya? Apa? Gimana, Kak? Waktu tes tengahnya jika tidak dinyatakan lain, kita pakai order 1 ya? Ya. Bukan buat tes tengah doang ya. Misal, nanyain berapa konsentrasi pada jam keempat. Nah, nanti kan ada rumusnya. Nah, kalau tidak dinyatakan lain, teman-teman pakai rumusnya, rumus orde 1. Tapi kalau misalnya dinyatakan, oh obatnya mengikuti kinetika orde 0, berarti pakai rumus orde 0, gitu. Oke, makasih, Kak. Oke. Terus clearance. Clearance itu rumusnya apa? Clearance itu rumusnya V kali K. Nah, tapi berarti rumus ini bisa dibolak-balik ya. Bisa dipakai buat nyari VD, bisa dipakai buat nyari K. Tinggal apa? Tinggal tadi kataku, bolak-balik aja. Nyari VD berarti tinggal clearance dibagi K. Ingat, K itu apa? Kecepatan eliminasi. CL itu apa? Clearance. VD itu apa? Volume distribusi. Oke, teman-teman harus mulai familiar dengan istilah-istilah ini. Terus nyari K, bukan cuma bisa pakai rumus yang ada T setengahnya doang, tapi bisa juga dicari dengan clearance dibagi volume distribusi. Itu ya. Nah, terus misalnya teman-teman pasti ada pertanyaan, kapankah kita nyari K pakai rumus yang ada T setengahnya sama ada rumus clearance-nya? Tergantung. Di soalnya diketahuinya apa? Ya, tapi yang harus teman-teman ingat, rumus kuncinya adalah clearance sama dengan VD kali K. Nah, urusan ngebolak-baliknya nanti disesuaikan sama kondisi soalnya. Oke, terus ngitung dosis. Dosis tuh ada loading dose, ada maintenance dose. Loading dose itu dosis muatan, atau di soal mungkin keluar sebagai dosis bolus. Loading dose itu adalah dosis awal yang dikasihkan untuk mencapai konsentrasi tertentu. Oke, rumusnya apa loading dose? Tinggal CSS kali VD. Oke, terus ada juga yang namanya maintenance dose atau dosis pemeliharaan. Atau nanti mungkin di soal kalimatnya jadi dosis yang diberikan untuk mempertahankan konsentrasi obat dalam plasma. Nah, kan berarti itu maintenance dose ya, untuk memaintain konsentrasi obatnya. Rumusnya apa? Sama kayak loading dose, cuman ada dikali K-nya, dikali kecepatan eliminasinya. Karena logikanya aja ya,
Kalau loading dose itu kan dosis awal, udah nggak mikirin eliminasinya mau berapa. Tapi kalau maintenance dose, karena untuk memaintain dan akan diberikan berulang, kita harus perhitungkan kecepatan eliminasinya. Oke, terus ada yang namanya CSS atau Concentration Steady State. Atau kalau misalnya teman-teman ingat kurva obat kayak gini kan, dia kan naik, nanti turun lagi. Nah, pas turun tuh kan dikasih lagi obat, naik, turun lagi, nanti dikasih lagi obat. Nah, concentration steady state itu pas dia stabil atau pas dia lurus ini nih di grafik tuh. Itu disebut concentration steady state. Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya tinggal dosis dibagi clearance kali interval dosis. Maksudnya interval dosis, misal di soal dibilang obatnya diberikan tiap 12 jam sekali gitu. Obatnya diberikan tiap 24 jam sekali. Nah, itu yang disebut interval dosis. Terus, nah, dosis obat juga bisa dicari dengan rumus CSS kali clearance dibagi fraksi kali bioavailabilitas. Maksudnya fraksi sama bioavailabilitas apa, Kak? Fraksi itu nanti di soal mungkin ada keterangan seperti ini. Obat terionisasi menjadi berapa fraksi. Nah, itu. Terus bioavailabilitas. Nah, itu tadi. Misal bioavailabilitas obatnya cuma 90% atau bioavailabilitasnya 100%. Nah, itu. Oke, terus. Nah, ini kan tadi, mana? Kursor aku. Ini tadi rumus CSS, masih concentration steady state. Nah, ada istilah baru, ada R. R itu apa sih? Ya, R itu adalah kecepatan infus atau laju infus. Oke. Jadi, rumus CSS ini dipakainya untuk ngitung concentration steady state untuk misalnya infus sekian jam diinfus menggunakan gitu. Kalau tadi kan untuk sediaan injeksi ya. Nah, ini untuk sediaan infus. Tuh. Terus, nah teman-teman, misal lihat kayak gini ya. Rumus CSS infus itu kan bisa dicari dengan R per CL. Nah, teman-teman harus sudah langsung ngeh. Oh, tadi di depan tuh CL itu rumusnya VD kali K. Jadi, kalau di soalnya nggak ada clearance, nilai clearance-nya berapa, tapi ada volume distribusi dan ada kecepatan eliminasinya, berarti kan rumusnya as simple as R per VD kali K ya. Karena clearance bisa dicari dengan rumus VD kali K. Tuh. Oke. Terus, nah, ini yang mungkin bisa dibilang cukup penting. Biasa di soal suka ada di pertanyaan kayak gini. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai CSS 90% atau CSS 95%? Nah, di sini kita udah kasih rumus simpelnya yang udah ada koefisiennya. Ya. Jadi misal buat CSS 90%, teman-teman tinggal hitung dengan rumus 3,32 kali T setengah. Kalau teman-teman nanya, Kak, 3,32 tuh dari mana? Tadi yang tadi aku bilang yang len 100 ya. Len 100 dikurangi len 100 min 90 terus dibagi 0,693 dikali T setengah. Nah, jadi si 3,32 itu udah kita hitungin. 4,32. Jadi teman-teman tinggal hafalin aja nih koefisiennya. Tapi teman-teman juga harus tetap ingat
cara nyarinya? Karena misal yang ditanyainnya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai, konsentrasi 70%. Lah, kan nggak ada ya koefisiennya. Nah, makanya teman-teman harus tahu rumusnya, gitu. Ya, terus Kak, aku boleh nanya gak, Kak? nggak boleh. Apa, Kak, mau kenapa, Kak? nanya, berarti untuk membedakan dia CSS injeksi atau infusi itu, kalau dari soalnya dilihat dari CL-nya ya, Kak, ya, clearance-nya. Kalau dari soal, bukan. Kalau dari soal dilihatnya dia ada keterangan laju infus. Oh, laju infusnya kayak R-nya ya. Mm-mm. Boleh. Terus kalau untuk cari clearance sendiri, berarti bisa pakai rumus CSS per R gitu ya, Kak? Bagaimana ya, Kak? Iya, Gitu ya. ini. Nah, aduh, mana kursor aku? Nah, ini. Kalau misalnya, kan tadi rumus clearance kita itu V kali K ya. V kali K itu dipakai kalau apa? Kalau misalnya sediaannya bentuknya injeksi bolus. Bukan dalam bentuk sediaan infus. Itu ya. Iya, Kak. Nah, kalau bentuk sediaan infus berarti pakainya rumus yang mana, Kak? Ini dong. Ya, berarti buat nyari clearance tinggal R dibagi CSS. Ya, Oh iya, boleh, Kak. Oke. Sama lagi, Kak, mau nanya, kalau cara ngitung ppm itu gimana ya, tetesan per menit itu, Kak? Itu infus ya, Kak? iya. Nanti Oh, ada kita contoh soalnya. oh iya. Oke, Kak. Kasih, Kak. Oke. Oke. Ntar aku nanti ada di belakang contoh soalnya yang buat misalnya kalau CSS yang targetnya tuh 70%, 80%, yang nggak ada nilai koefisiennya yang kita kasih ya. Oke, terus selain ngomongin CSS dan segala macam, nah ini ada yang disebut bioavailabilitas absolut dan bioavailabilitas relatif. Sebelum ngomongin rumusnya apa, kita harus tahu dulu ya, bioavailabilitas absolut itu apa, bioavailabilitas relatif itu apa. Coba teman-teman ada yang tahu nggak bioavailabilitas absolut itu apa sih? Coba bioavailabilitas absolut apa? Nggak ada yang tahu? Oke, bioavailabilitas absolut itu adalah ketersediaan hayati obat kita dibandingkan terhadap ketersediaan hayati atau area under curve dari sediaan dalam bentuk intravena. Kenapa dibilangnya absolut? Karena udah jelas tadi di awal aku bilang, obat-obat intravena itu diasumsikan bioavailabilitasnya 100% atau dibilang absolut. 100% seluruhnya terabsorpsi sempurna. Itu ya. Nah, rumusnya gimana, Kak? Oke, rumusnya kalau bioavailabilitas absolut, berarti kan udah jelas ya, absolut kita membandingkan terhadap sediaan intravena. Teman-teman tinggal ingat aja, oh berarti AUC yang ditanyakan. Nah, kenapa sih aku selalu bilang yang ditanyakan? Karena, aduh, kursor. Nah, ini ya. Nih, karena sebenarnya rumus yang pakai perbandingan itu akan selalu sama. Yang ditanyakan ada di atas. Ya, yang ditanyakan per yang diketahui. Nah, kan ini kita mau membandingkan sediaan kita terhadap sediaan intravena. Ya, berarti AUC oral atau AUC yang ditanyakan per AUC intravenanya. Nah, dikali dosisnya dibalik. Intravenanya di atas, dosis obat kitanya atau yang ditanyakannya di bawah. Terus dikali 100%. Tapi pengali 100% ini bisa dipakai, bisa enggak. Tergantung apa, Kak? Tergantung
di pilihannya nanti munculnya dalam bentuk persen atau enggak. Kalau munculnya dalam bentuk persen, berarti setelah teman-teman selesai kaliin sampai sini, kaliin 100% ya untuk dapat persentasenya. Kalau enggak, berarti enggak perlu dikali 100%. Ya. Nah, terus kalau biofabilitas relatif. Nah, biofabilitas relatif itu dipakai untuk apa sih? Gini, teman-teman pasti udah tahu lah ya, semua obat yang beredar di Indonesia itu, atau semua obat yang dibikin di Indonesia itu obat kopi, atau MeToo produk. Nah, sebelum suatu industri farmasi bisa ngejual obat kopi itu, berarti kan kita harus make sure dulu dong, oh obat kita tuh sebanding kok, oh obat kita tuh setara kok sama produk originatornya, atau sama komparatornya. Oh, obat kita tuh punya kualitas yang sama kok. Nah, itu fungsinya, sebenarnya itu fungsinya biostabilitas relatif untuk membandingkan produk kita terhadap originator atau terhadap komparator. Tapi biostabilitas relatif juga bisa dipakai buat apa? Nah, boleh sok gitu al si bule eta nepi ka ngawea si bule na naeunan ngerakeun pisan. Di kamari naon wae aing buat dia DP Ferry. Nah, tapi si biostabilitas relatif bisa juga dipakai buat ngitung yang lain. Maksudnya gimana, Kak? Misal, kita udah punya sediaan tablet, terus kita mau bikin sediaan sirup. Nah, kan kita berharap walaupun dengan dua bentuk sediaan yang berbeda, tapi keduanya itu punya kualitas yang sama, atau punya ketersediaan hayati yang sama, atau bisa menghasilkan ketersediaan hayati yang sama ketika digunakan oleh pasien. Ya, makanya nilai biostabilitas relatif juga bisa digunakan untuk membandingkan dua sediaan yang berbeda. Ketika suatu industri farmasi mau bikin obat yang sama dengan potensi atau kekuatan yang sama, cuman bentuk sediaannya doang yang beda. Itu ya. Nah, kan di sini kalau di sini dibilangnya dosis besar dibagi dosis kecil, tidak serta-merta atau tidak selalu dosis besar dibagi dosis kecil, tergantung di pertanyaannya kita mau membandingkan apa terhadap apa. Jadi kuncinya teman-teman yang ditanyakan selalu ada di atas. Misal, kita punya sediaan tablet duluan, terus mau bikin sediaan sirup. Berarti bioavailabilitas relatif yang kita cari adalah sirup terhadap tablet ya. Karena kita udah punya sediaan tablet duluan, terus bikin sirup. Gitu ya. Jadi yang ditanyakan selalu ada di atas, seperti yang diketahui nanti dosisnya tinggal dibalik aja. Gitu. Kalau misalnya ditanyanya dalam persen, tinggal dikali 100%. Kalau misalnya nggak ditanya dalam persen, nggak usah dikali 100%. Oke, pokoknya sebenarnya mau biostabilitas relatif, mau absolut, mau pokoknya perbandingan apapun prinsipnya sama. Teman-teman kuncinya yang ditanyakan selalu ada di atas. Oke ya. Nah, ini yang tadi ditanyain sama siapa ya Kak Kirana kalau nggak salah. Ngitung laju infus gimana sih Kak caranya? Tuh. Nah, ini kalau ini masih dari rumus CSS yang tadi. Nah, kalau ini untuk ingat-ingat ya, R itu adalah laju infus atau kecepatan infus. Nah, volume dikali faktor tetes dibagi waktu. Volumenya yang mana Kak? Pasti di soal diketahui. Oh, si pasien tuh butuh berapa ratus mili gitu. Atau misalnya di soal pasti diketahui pasien akan diberikan 500 mili cairan infus gitu kan. Faktor tetes. Faktor tetes berapa teman-teman? 1 mili sama dengan berapa tetes? 20. Ya, ketika di soal tidak dinyatakan lain atau nggak ada keterangannya, 1 mili sama dengan 20 tetes.
Tapi kalau di soal diketahui misalnya 1 milinya sama dengan 18 tetes, teman-teman jangan kekeh sama 20 ya. Berarti faktor tetes yang teman-teman harus pakai adalah 18 gitu ya. Ingat, tapi kalau tidak dinyatakan lain, udah pasti faktor tetesnya 1 mili sama dengan 20 tetes. Nanti waktunya. Nah, ini teman-teman, kuncinya dalam hitungan apapun yang harus teman-teman perhatikan adalah satuannya harus sama. Misal gini, di soal yang ditanyainnya itu tetes per menit, terus waktunya dalam jam. Nah, teman-teman jangan langsung pakai. Ya, teman-teman harus rubah dulu datanya dari jam ke menit. Jadi teman-teman harus tahu juga satuannya ya. Satuannya ini, waktunya yang dimasukin itu dalam menit. Oke. Terus, nah, ini dibalik aja ya. Dibalik dari rumus ini, kalau yang ditanyainnya volumenya berapa dari kecepatan infus tertentu. Oke, nah terus tadi ada yang aku bilang. Biasanya di soal pasti sering banget teman-teman juga baca ada pertanyaan kayak berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi tertentu atau berapa kecepatan eliminasi dari data ini atau misalnya di waktu sekian jam berapa sih konsentrasi yang tercapai. Nah, ini ada rumus yang balik lagi tadi dipengaruhi oleh kinetika orde reaksinya. Dia ikut kinetika orde 1 atau kinetika orde 0. Kalau dia ikut kinetika orde 1, rumusnya adalah len CT. Len CT itu apa sih? Konsentrasi di waktu tertentu ya. Sama dengan len C0. C0 apa? Konsentrasi awalnya. Min K kali T. K itu apa? Kecepatan eliminasinya. T itu waktu. Nah, tadi yang aku bilang, kalau orde 1 ada ekstrapolasi pakai len ini, ya. Kalau orde 0, karena dia linear, berarti cuman CT sama dengan C0 min K kali T. Nah, balik lagi teman-teman harus ingat, kalau misalnya dia tidak dinyatakan lain di soal, udah pasti dia ikut kinetika orde 1, ya. Oke. Mari kita coba. Soal pertama. Suatu obat diberikan secara intravena dengan kecepatan 50 mg per jam. Nah, infus dibiarkan sampai keadaan tunak. Tetapan eliminasi obat sebesar 0,08 mg per jam dan volume distribusinya 5 liter. Berapa miligram per liter kadar tunak obat dalam darah? Nah, mari kita lihat. Oke, ini udah jelas ya. Yang ditanyain adalah kadar tunak atau CSS atau concentration steady state. Ya, tadi kan kita udah lihat rumusnya di depan. Karena ini infus, aduh mana sih kursor? Nah, karena dia infus berarti rumus CSS yang dipakai adalah R per CL. Ya, tapi karena di sini yang adanya adalah tetapan eliminasi atau K sama volume distribusi. Nah, berarti kan nggak ada clearance. Sedangkan rumus clearance itu V kali K. Berarti tinggal masukin ya R per V kali K. Karena V kali K ini sama dengan clearance. Gitu ya. Nah, oke.
Kita masukin tadi kecepatan impulsnya 50 mg per jam. Berarti tinggal masukin 50. Terus volume distribusinya 5 liter, tinggal masukin 5. Terus kecepatan eliminasinya 0,086, tinggal masukin 0,086. Berarti sama dengan 50 per 0,43. Dan segini hasilnya. Sebenarnya tinggal masukin ke rumus doang sih guys. Makanya kuncinya buat farmakokinetik itu harus hafalin rumus. Oke, buat ngitung ini masih bingung atau oh iya paham Kak? Bingung atau enggak? Paham? Paham, Kak? Oke. Coba. Kita coba soal selanjutnya. Coba hitung dulu guys, sebelum kita bahas. Dicoba hitung dulu. Tadi rumusnya pada foto nggak? Kalau misalnya nggak nyatet rumusnya, aku back dulu nih ke slide rumusnya, biar teman-teman bisa foto dulu rumusnya. Iya Kak, tadi belum difoto Kak. Oke, aku back dulu ya. Terus aku foto dulu. Dah yang ini. Udah Kak. Nih, yang terakhir. Oke. Sok, cobain hitung dulu.
Gimana guys? Tahu pakai rumus yang mana? Udah ketemu? Ada yang udah nemu belum? Lima liter bukan, Kak? Pakai rumus mana, Kak? Yang dosis sama dengan CSS kali VD. Ya, benar. Berarti tinggal ditukar aja ya. Karena yang dicari VD, berarti tinggal Dosis per CSS. yang lain. Ada yang bingung kah? Ada yang bingung? Kok nggak mau? Nah, tadi kan kita pakai rumusnya yang dosis sama dengan CSS kali VD. Tapi karena yang ditanyain VD-nya, berarti tinggal kita tukar. Ya, dosis dibagi CSS. Dapatlah tinggal 100 miligram. Nah, ingat. Tadi kan aku bilang kalau satuannya harus sama. Karena di sini satuannya miligram, 100 miligram, sedangkan di sininya mikrogram, jadi harus kita ubah dulu ya. 100 miligram itu sama dengan 100.000 mikrogram dibagi 20 mikrogram, berarti dapatnya 5.000 mili atau 5 liter. Oke, kita next ya. Oke, yuk coba lagi soal selanjutnya guys.
Udah dapat? Rumusnya sama kok kayak yang sebelumnya dipakai. Cuman lihat nih kuncinya dia tuh volume distribusinya satuannya masih 0,7 liter per kilogram. Berarti harus kita cari dong sesuai berat badan pasiennya. Berat badan pasiennya berapa? Berat badan pasiennya 50 kilogram ya. Nih. Jadi buat cari dulu volume distribusinya, kaliin ke berat badannya. Kak, boleh nyoba jawab gak, Kak? Boleh? 350 ya, Kak? Ya bukan, benar. Kak. Tadi kan pertama, nih, lihat satuannya, ingat satuannya harus sama, jadi miligram per liter ya. 10 mikrogram per mili sama dengan 10 miligram per liter. Oke, karena dibagi 1000 dikali 1000. Terus volume distribusinya, karena dia satuannya masih liter per kilogram, dikaliin dulu berat badannya, dapat 35 liter. Dosisnya itu, loading dose sama dengan CSS dikali VD. Berarti tinggal 10 dikali 35. Jadi dapat 350. Pak, teman-teman yang lain, ada yang masih bingung? Kalau yang masih bingung, please bilang aja bingungnya di mana. Karena aku nggak bisa tahu kalian udah paham atau belum. Paham? Oke. Kalau nggak ada yang ini, aku anggap paham ya. Kita next. Oke, coba dihitung dulu. Berapa kecepatan tetesan infus dari soal ini?
Berapa, guys? Wow. Wow, kenapa nih Kak Kurnia mikrofonnya? Halo Kak, Hmm, 80 tetes per menit bukan? 80 tetes per menit. Gimana coba caranya sebelum aku buka pembahasannya? Eh, menitnya dihitung dulu dari 500 mili dibagi, itu kan 4 mili per menit ya? Ya, 500 bagi 4 jadi 125 menit. oke, benar. Jadi 500 dikali 20 dibagi 125 jadi sama dengan 80 tetes per menit. Ya, betul. Oke. Tadi kan buat ngitung kecepatan infus itu, kita harus tahu kebutuhan cairan berapa dikaliin faktor tetes dibagi waktu. Ya. Nah, berarti kita kan nggak tahu di sini waktunya berapa ya. Kita harus cari dulu dong. Nah, kalau misalnya kita mau kasih dia 500 mili dengan kecepatan 4 mili per menit, nah berarti waktu yang dibutuhinnya berapa? Tinggal 500 dibagi 4 dong. Dapatlah 125 menit. Berarti buat hitungnya tinggal 500 dikali 20 dibagi 125. Tuh, gimana, ada yang masih bingung? Kak, aku mau nanya deh Kak, kalau waktunya kalau dalam bentuk jam berarti kita ubah dulu ke dalam bentuk menit kan ya Kak? Iya, betul. Oke Kak, kasih Kak. Oke. Mana teman-teman yang lain? Paham? Atau ada yang masih bingung? Oke, kita next ya. Ya, coba dihitung dulu nih, berapa CSS-nya atau berapa kadar tunaknya.
Gimana? Ada yang udah nemu? Kak, kecepatan intravena itu yang 50 itu R ya, Kak? Ya, betul. Oh, itu rumusnya yang RVDK bukan, Kak? R per PD kali K. Iya. Rumus aslinya kan sebenarnya R per CL. Cuman karena CL nggak ada, jadi dijabarin jadi VD kali K. Nah, 116 bukannya, Kak? Oke, mari kita cek. Ya, nih, CSE sama dengan R dibagi VD kali K, tinggal masukin 50, ininya 5 liter, ininya 0,086 Kak-nya. Jadi hasilnya dapat 116,28. Berarti satuannya itu miligram per jam, itu udah baku dari sananya ya, Kak? Berarti nggak diubah-ubah gitu. Nah, Oh, ya, maksudnya kecepatan infusnya ya? iya. Mm. Tadi Nah, saya bingung itu tuh diubah kan itu liter ya, ditanyanya miligram per liter. Maksudnya sedangkan yang kecepatannya kan miligram per jam, diganti nggak ya gitu, takut salah. Jadi kan antara 0,116 apa 116, gitu. Berarti nggak diganti ya satuannya. gimana? Sebentar. Sebenarnya nih, yang harus dilihat adalah di sini kan satuannya, nah, di sini kan satuannya 50 mg per jam, ya. Iya, iya. Terus untuk ketetapan atau laju eliminasinya satuannya miligram per jam. Oke. Volume distribusinya satuannya liter. Iya. Nah, ditanyain kadar tunaknya dalam miligram per liter. Sebenarnya ini satuannya udah sama semua kan? Semua Iya. satuan bobotnya udah dalam miligram, satuan waktunya dalam jam. Nanti liternya pembagi si volume distribusinya biar ketemu liter. Jadi kalau misalnya nemu soal kayak gini yang satuan bobotnya udah sama semua, satuan waktunya udah sama semua, udah nggak perlu ngerubah satuan lagi. Kecuali kalau misalnya yang ditanyainnya bukan dalam satuan miligram, berarti harus dirubah ya. Misal yang ditanyainnya mikrogram, baru dirubah gitu. Oh gitu, iya. Makasih Teh. Oke. Yang lain paham? Ada yang masih bingung? Kalau nggak ada, mari kita next. Yuk, berapa laju kecepatan infus dari ceftriaxone? Infusnya bukan 3,5 kilogram per mili. 30 liter. Ya.
10,5 bukan, Kak? Ya, benar. Tinggal kaliin aja ya. Kan CSS sama dengan R per CL. Sekarang yang kita cari R-nya. Berarti tinggal si kadar dikaliin sama clearance ya. Nah, ingat tadi kata aku, satuan mikrogram per mili itu kan satuan ppm ya. Nah, mikrogram per mili itu sama dengan miligram per liter. Jadi pas teman-teman ubah ke miligram per liter, angkanya pasti tetap sama, 0,35. Tinggal dikali 30, dapat 10,5 miligram per jam. Gimana? Yang lain paham? Next ya. Aduh, udah muncul. Nah, ini yang tadi ya, yang buat nyari CSS 90% misal. Kalau CSS 90% kan udah diketahui nih, konstantanya berapa? 3,32 ya. Jadi tinggal dicari kan, 3,32 dikali T setengahnya, tinggal dikali 4. Coba sekarang aku tanya, kalau misalnya yang ditanyain itu CSS 80%. Jadi berapa? Aku tulisin rumusnya. Coba teman-teman, kalau yang ditanyainnya CSS 80%. Berapa guys? 4,314 kan, Kak? Kok 4,314? Salah ya? 17,28. Sebentar, ini aku yang salah apa gimana ya? Gimana coba? Kan 80% ya. Berarti kan ln 100 dikurangi ln 20 berarti kan? 20. Ya, benar. Dibagi 0,693. Baru dikali sama T setengahnya 4 jam.
Bukan, Kak. Hmm? Soalnya kalau misalnya yang 90% ini untuk dapat 3,32 len 100 kurang dalam kurung len 100 dulu kurang dengan len 10. Iya, benar. Bagi 0,693 baru dapatnya 3,32. Iya, Jadi benar memang kayak gitu. nggak bisa kalau langsung len 100 kurang len 20 gitu, Kak. Apa. Coba kalau misalnya len 100 kurang len 10 ya, Kak, untuk yang 90%. Len 10 bagi 0,693. Oh iya, sama ya, Kak. Sama kok 3,32. Iya, sebentar, Kak. Oke. Kak, nanya dong Kak. Kenapa? Itu len 100-nya itu dikurang yang langsung 90 atau kurang 10-nya gitu Kak? Kan len 100 kurang persen itu persen 90 atau 10-nya? Persen 90-nya, persen yang ditanyainnya. Kan berarti kan len 100 kurang 90 kan berarti 10. Berarti len 100 kurang len 10 sama dengan Iya, len 90 kan? dicari dulu, Kak. Dicari dulu len 100 berapa hasilnya, Oh, dikurangi len 10 berapa hasilnya gitu. nggak bisa Oh, ya, nggak bisa ya? Nggak bisa. sudah, Kak. Berarti hasilnya 2,32 ya, Kak? Tinggal dikaliin ke tes tengahnya berarti kan? Iya, Ya, dikali tes setengah 4. 9,29. Nah, teman-teman, Oke. ingat ya, kan tadi memang dikasih nih beberapa koefisien-koefisien buat konsentrasi-konsentrasi tertentu. Tapi kalau di soal yang muncul persen di sininya tuh, oh yang nggak ada nih koefisiennya berapa. Nah, cara nyarinya tuh seperti ini ya. Jangan sampai bingung. Jadi, udah dapet segini baru dikali tes tengah gitu ya. Jadi mau misalnya nyarinya, oh CSS 70%, tinggal len 100 dikurangi berarti len 30 gitu ya. Oh 60%, berarti tinggal len 100 dikurangi len 40. Gitu. Jangan dikurangi dulu, tapi dicari dulu lennya masing-masing, baru dikurangi. Oke? Berarti persen CSS-nya itu misalnya 90 berarti len 10 gitu ya, Kak ya? Jatuhnya jadi len 10 karena kan len 100 dikurangi len persen CSS. Misal len persen CSS yang ditanyanya 90, berarti kan 100 dikurangi 90, 10 gitu kan. Jadi si persen CSS-nya mah tetap masukin sesuai yang ditanyainnya berapa. Sisanya ya, Kak ya? Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang masih bingung atau apa? Nggak ada, paham? No, next. Oke. Ngitung clearance nih. Coba gimana hitung clearance-nya? Apa dulu yang harus dicarinya? Cari VD-nya dulu. Terus? Butuh apa lagi? K-nya.
Ya, cari K-nya berarti pakai rumus apa? Yang T setengah Ya, 0, udah dapat guys? 5,62 Kak. Pertama, cari K-nya pakai rumus T setengah ya. 0,693 dibagi T setengah. Terus cari clearance-nya V kali K. Nah, tadi K-nya udah tahu, tinggal V-nya dicari ya. 0,25 atau 25% dikali 65 kg per 5,63. Gampang ya? Tinggal masukin rumus. Ya, paling dibolak-balik doang ya. Next. Nah, ini pembahasannya udah muncul. Ini untuk hitung maintenance dose ya. Maintenance dose tadi ingat nama lainnya kalau di soal mungkin dibilangnya dosis pemeliharaan. Rumusnya tinggal CSS kali VD kali K. Bedanya sama loading dose. Kalau loading dose nggak dikali sama K ya, atau kecepatan eliminasi. Cuma CSS kali VD doang. Berarti ini semua angkanya udah ada, tinggal kita masukin. Ini tadi 10 mikrogram per mili sama satuannya dengan 10 mg per liter. Jadi bisa langsung kita pakai, masukin 10. VD-nya karena satuannya masih 0,7 liter per kilogram berat badan, harus kita kaliin dulu sama berat badannya ya, kali 60 kilo. Terus K-nya 0,086. Tinggal kita masukin 10 dikali 0,7 kali 60, baru dikali 0,086. Oke, paham ya cara nyari maintenance dose atau dosis pemeliharaan? Kita next. Nah, sekarang gimana caranya kalau yang ditanyain
Berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai konsentrasi segini? Kira-kira pakai rumus yang mana? Di sini nggak ada keterangan lain, berarti dia ikut orde 1. Berarti pakai rumus yang ln CPT sama dengan ln CP0 min K kali T ya. Yang ditanyainnya waktu, berarti yang ditanyainnya T-nya. Coba dihitung dulu. Gimana? Udah nemu belum, guys? Berarti kalian butuh nyari dulu K-nya pakai rumus T setengah biasa.
Udah ketemu? Ya, pertama cari dulu K-nya 0,693 dibagi 4, berarti karena tes tengahnya 4 jam, dapat 0,173. Terus tinggal masukin lan CPT-nya, kan berarti CPT itu adalah konsentrasi di waktu tertentu. Berarti kan ini konsentrasinya 3,75 ya. Jadi tinggal masukin lan 3,75 sama dengan CP0-nya, konsentrasi awalnya 60 mg per liter. Berarti lan 60 min K-nya tadi udah dicari, tinggal masukin 0,173 kali T. Berarti hasilnya berapa? Gitu kan? Tinggal nantinya lan 60 min lan 3,75 dibagi 0,173, dapat T-nya berapa? Mana? Ada yang masih bingung, teman-teman? Pakai rumus ini? Paham? Udah kemana nih? Udah paham belum nih? Sampai aplikasi rumus ini. Paham ya? Terakhir, ngitung tes tengah, teman-teman. Coba dihitung dulu. Tes tengahnya berapa?
Gimana? Udah dapet, guys? Pakai rumus yang sama sama rumus. 0,093 bukan Kak? Kenapa jadi 0,093? 0,0693 maksudnya. 0,0693. Ih, enggak atuh. Kan kita cari K-nya dulu kan, pakai rumus yang sama kayak tadi. Baru kita bisa cari tes tengahnya. Tuh. Masukin kayak yang tadi, biasa rumusnya ini harusnya ln ya. Jadi kan konsentrasi airnya 20%. Jadi ln 20 sama dengan ln 100 min K kali T. T-nya kan 4 jam ya. Yang kita butuhkan nilai K-nya. Berarti tinggal nantinya jadi dibalik ya. Ln 100 kurangi ln 20 dibagi 4. Dapat K-nya. Baru si K-nya dimasukin ke rumus 0,693 dibagi K. Dapatlah hasil T setengahnya. Gimana? Masih bingung nggak? Paham guys sampai sini? Paham nggak? Ada yang masih mau ditanyain nggak hitungan kinetiknya? Kurang lebih soal-soal hitungan kinetik kayak gitu. Rumusnya segitu-gitu aja, tinggal dibolak-balik. Yang penting teman-teman tahu rumusnya apa, hafal rumusnya apa, dan paham gimana cara tukar-tukar posisinya, rumusnya. Paham juga istilah-istilah di rumusnya apa. Insya Allah bisa kerjain. Terus, tips and trick buat TO nasional. Ingat jangan ngabisin waktu buat baca soal. Jadi gimana Kak? Yang dibaca adalah kalimat pertanyaannya dulu, kalimat terakhirnya dulu. Sebelum teman-teman baca vignetnya yang panjang. Siapa tahu sebenarnya pertanyaannya tuh bisa langsung dijawab tanpa membaca vignetnya. Ya. Siapa tahu pertanyaannya udah jelas nanyain apa efek samping dari obat A. Nah, kan teman-teman nggak perlu baca vignette ya, bisa langsung jawab dengan hanya membaca satu kalimat saja. Terus kalau nemu soal hitungan, nggak usah panik dulu. Kalau misalnya oh lupa rumusnya, ya udah next dulu aja, yang lain dulu aja, yang bisa nggak apa-apa satu kelewat mah ya. Kan masih ada 199 soal lain yang bisa benar.
Terus pokoknya kalau ada soal yang nggak bisa, nggak usah panik, nggak usah, aduh jadi ngeblank dan segala macam. Ya udah, tinggal skip dulu aja, next dulu aja. Mungkin belum kepikiran, ya kerjain yang bisa dulu aja. Jangan buang-buang waktu mikirin soal yang nggak bisa. Mendingan waktunya dipakai buat ngerjain soal yang udah jelas kita bisa. Oke, coba ada yang mau ditanyain dulu nggak? Materi kinetik udah habis sampai sini. Besok kita lanjutin sama materi dispensing. Tentang resep-resep. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak? Udah paham? Udah nggak ada yang mau ditanyain? Udah cukup? Oke, kalau udah nggak ada yang mau ditanyain, berarti sekian buat pertemuan malam ini. Selamat beristirahat. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam Teh Dina. Malam Teh. Makasih ya semuanya. Terima kasih Teh. Makasih, Kak. Ya.